warisan leluhur orang tua. Cinta dan budaya selamanya pasti kami jaga. Cinta dan budaya warisan leluhur orang tua. Cinta dan budaya selamanya pasti kami jaga. Selamanya pasti kami jaga. Karena kami pecintaan budaya. Jadi kami daripada kita pakai waris paman kata. Minta batu ulinas, minta untuk ketuaan, minta barakat, minta rezeki, minta keselamatan. Alus. Berarti ya tiga masih ada gitu-gitu. Kami tidak menelepon kalian, kami tidak musir kalian. Ya, lepas dari sini. Ini tidak cocok ke barang. Lepas yang perempuan tidak, cocok. Lepas, terus lepas. Asa 2 talu 4 5 6. Lepas. Kan pusing. Kenapa nggak mau keluar? Nah, aku nggak tahu kenapa ini. Nggak bisa aku lawan dia, terlalu kuat. Aku minta engkau, kalau sekolah naik dari ngomong masuk. Nyari ini menolong sore cho aku menolong batu emangnya luhuk lihat niko dapo abaku batu kelek nebo dapo tingin lihat itu dapo bilep sama kalau lihat pulut abaku samutnya panaja aku nanti tinggal tambare maaf bisa atau kami luhuk tapi itu entah oh ya tingkat kena dak pandarawe kepenyaran kono saya cati sui ke jauh nengat tahu jat nebo nyari mangko itu jauh apa jauh hakuk nganu itu kalau dia tingunan intik kau berai kan itu pet kau banyak bro nentek nanyi ini kau banyak baru dato tanyuk untuk bayar dohuk untuk sokin kulikut untuk danung nyaman untuk sokuat pungkak untuk ulek huak mencicip untuk pano. Oh, aku kerja sakit yang baru dia, ada marah aku. Angkat toy jamé, pura-pura. Ya, ya hari ini si arai, aku surat nunyat makitu ni, bahasa kanan. Ya, cok.
nyari nganu pemanindari gunung duwe apa ngangkai rangkap nganu akan ewen Dedi, ewen Chandra, ewen Debi, seluruh pasukan merah, ewen David, ewen seluruh ewen itu, JTG pasukan merah itu tuh, mangat uras melampang, petak ije betuah merajaki, petak ije beuntung, ije petak Pekandung, danum nyalung keringan belum tisan gung penaling aseng, mangat seluruh pasukan merah JTG uang tanah Kalimantan tuh, sama uras betah seng panjang, uras betuah merajaki, betuah baambit. Elak ketun ngawum daru ije awang papa ije mengkuman dah mentah uras penasaran arep ketun elak ketun manderoh ike pantai dalam keluan tu uras ngejang-ngejau ketun mangat gawen ike tu urasa sama jatak tuntung betuah telah jangan tambah sama berkat tawirani ngatala raja tuntung mata nanda tuan tambing kebataran bulan tuh ikau petak sintel halabang tambun dan dari kerangan tuh uka ewen Dedi ewen pesuruh pasukan merah tuh mempendeng keramat tuh mangat petak tu betuah merjaki betuah buntung uras bujur kebajuran urasa jatun ati mengumpang ije awang papa ije petak ije papa endai tuh berdekang senaman berdekang bulah hambaruan ku dia tau kutulah tinggang sauk bungai dak ku tau ngelayang layu aku hoang handau jitu kimang bapak riak angkul timpung bapak sambang riak angkul timpung murid ogoy bunuk bapak nyaring pendeng keramat petahu tuh mangat keramat tu kare sama uras bet jatak tuntung hai pahalendang datuh palinge sama jatak tuntung betuah akan seluruh pasukan merah JTG Murung Raya tuh mangat ewen uras betah seng panjang haring liang menyamai ambu bara ewen sampai anak esun ewen kutek kaike sama kia mangat uras cetak tutung betuah telah jalan lamit mangat karena anak esun ike tau mukung sekolah gantung tau dinun surat tamat keratas lulus mangat ewen tau mukung kursi gantung mangat ewen tau jadi kajang lubah Kalimantan Tengah tuh akan jadi pemimpin ike utus seluruh Dayak tuh mangat urasa keramat tu kere sama ngujan tuah rejaki tu hambit untung ukur ngujan kere bula untung aseng panjang ngujan kere jalan usaha jalan kere uang duit akan seluruh pasukan merah JTG Murung Raya tu mangat patahu mahaga lewu tu kere mahaga seluruh pasukan merah JTG melai se Murung Raya tu mangat ye melindung mahaga amun ewen anak esun turun untus ayu berlaku asih belakawat ketun uras hadurut muhun menengak kekuatan menengak kere tuah rejaki menak kere untung ukur akan seluruh pasukan JTG melai Murung Raya tu ije meyakini, ije mencintai, ije menyayangi kare adat budaya amun TG jis setilah aja ngumpang baseleh huang ije tahu hiri dengki mangat sama ketun napayah sama ketun meningak mengajar mangat uras bujur kebujuran mangat pasukan merah melai Murung Raya tu se tanah Dayak tu tau penyang je sampai paturung mbak temberak uang antawar kasedingen tampung tawar tu sedingen kare petak sintel habembang tambun tu sedingen kia ampin pembelum seluruh pasukan merah JTG melai melai Murung Raya tu kutek ka setanah Dayak tu uras sedingen urasa sama jatak tuntung betuah telah zaman lamit sama belum tetau sanang urang ngelawan kelas sang sununang rojak mingih tingkah lawan sama membuka jalan bulau pungkaraja rabiak tasik tambun mangat ike belum tetau jadi tuan melai petak danum ike kebuat uang aram tang kuasam jike hai berlaku
Lihat dosa, gak dilihat barang bagus. Kamu kambing. Kamu dengan berlaku keren. Tahan ramadan semangat 2 tahun itu menengahkan dengan rasa kenyang putih plastik kulit pengasan tulang berembuk kemudian merasa uang tidak tuh. Cepat panggil antang. Nah, kasira aku tuh Bang Kimang. Hari itu pemeranin yang pernah TBBR adalah salah satu ketua kita yang Kalimantan Tengah. Hari itu Bang Kimang Payo sebagai Panglima Naga Bajelah Bulau. Jadi kurang lebih 30 BT di KG hadir tuh, dan event itu dari 4 desa laku tambah atas penyakit itu. Karena kira-kira kalau abang langsung cerak menangani, bisa kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih, selamat malam. Saya menggantikan mangku kayak ini. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kaju Kata. Selamat malam yang kami hormati Bang Panglima Gila, yang kami hormati Bang Kimang, Panglima Naga Bajelah Bulau, yang kami hormati seluruh mangku yang hadir, lalu Bang Hadris dan kawan-kawan, Ketua TBBR dari Morotewe beserta rombongan, yang kami hormati seluruh yang bergelar adat yang hadir pada malam hari ini, kemudian Kepala Desa Tokung, pemangku adat Desa Tokung yang kami hormati, kemudian yang kami hormati juga seluruh warga Desa Tokung dan seluruh anggota TBBR yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kami dari DPD Muru Raya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan kerjasama kita hingga pada sampai saat ini. Masih pada terang matanya ya, ada di pondok, ada sambil baring saya lihat. Semangat ya, sama-sama dingin di sini. Yang saya hormati para hadir, tokoh adat, para damang, para desa, beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, Bang Kimang, beserta jajarannya. Yang saya hormati Mangku, Murung Raya, para pengurus organisasi Tari Borneo Bangkui Rajak Kabupaten Murung Raya yang saya cintai, kita semua yang ada di tempat ini. Tepuk tangan dong. Nah, duduk aja. Kecintaan saya kepada Dayak, saya mengutamakan untuk adat dulu, ya bukan untuk ketemu presiden dulu, untuk adat dulu saya utamakan. Karena kita bersatu itu lewat adat dulu, baru ada TBBR kan. Jadi saya datangi di tempat ini dengan badan yang agak kurus sedikit, badan saya ini sakit saya. Ini yang ke-8 atau yang ke-9 harinya saya. Saya yakin di hati kalian, kalian sangat mencintai adat budaya tradisi kalian.
Saya percaya sebelum adanya agama, adat itu sudah ada. Kita sebagai manusia Dayak jangan jijik dengan adat budaya kita, tradisi kita. Karena manusia tanpa adat itu ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Pendidikan tanpa praktek juga bohong. Ya. Jadi semuanya itu harus berjalan. Kita jangan menganggap sesuatu itu hanya dari luarnya. Tak kenal maka tak sayang. Ibarat kita makan kacang itu jangan hanya makan kulitnya. Kita kupas dulu, baru kita tahu itu ada bijinya. Kita kunyah, kalau enak kita telan, kalau nggak enak kita buang. Itu kira-kira. Tapi adat itu adalah identitas kita, jati diri kita. Kalau kita menolak adat itu, apalagi bilang adat itu berhala atau sesat, berarti kita menganggap Allah juga yang menciptakan Dayak itu juga sesat, berhala. Benar tidak? Karena Allah yang menciptakan Dayak, Yahweh. Ya. Jadi kalau kita bilang adat itu berhala, berhalalah yang menciptakan kita juga. Orang Dayak bukan menyembah keramat, bukan menyembah leluhur. Keramat itu adalah wadah, simbol. Sama halnya kalian, kalau saya Katolik ya, sama halnya kita di gereja. Kita bukan menyembah patung Yesusnya. Kita datang di tempat keramat itu sama berdoa. Kita berdoa juga untuk para arwah leluhur yang telah berjuang untuk kita. Karena tanpa ada leluhur tidak mungkin kita ada. Kalau tidak ada yang kuno, tidak mungkin ada yang ini. Benar tidak? Itu dia. Jadi jangan merasa kita sekarang sudah sekolah, sudah merasa pandai sedikit di agama, akhirnya kita membuang air susu dibalas dengan air tuba. Ingat, ya, perintah gereja itu hormatilah kedua orang tuamu. Leluhur itu orang tua atau hantu? Orang tua, jadi hormati mereka juga. Ya, sayangi mereka walaupun mereka sudah menjadi roh. Mereka itu butuh doa-doa kita. Kita juga nantinya sama akan seperti mereka, akan mengalami kematian. Karena yang mati itu adalah tubuh daging dan darahmu, tetapi rohmu tetap hidup. Jelas? Leluhur itu hidup. Jadi kita harus paham. Mengenal adat itu jangan setengah-setengah. Mengenal agama itu juga jangan setengah-setengah. Jangan baru beradat sudah laga-laga. Rupanya hanya mau menghukum orang. Kalau udah mau menghukum cepat karena ada duitnya. Tapi kalau melakukan hal-hal yang seperti itu, gitu juga sama. Sama jangan baru belajar beragama sudah bilang itu berhala, sesat. Yang sesat itu adalah pikiran jahat kita. Mulut yang jahat kita. Hati kita yang jahat, sifat kita yang jahat, itu yang jelas-jelas sesat. Kita harus paham, pintar aja tidak cukup. Kita harus cerdas mulai sekarang. Orang itu menjajah kita, supaya apa?
supaya kita tidak ada kekuatan, tidak ada aura kampung kita. Karena apa? Kita sudah meninggalkannya semua, membakarnya, membuangnya. Dianggap kuno. Ini zaman HP, zaman motor, zaman mobil, zaman komputer. Sedangkan Yahweh sendiri berbicara, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Barang siapa yang mengurangi atau menambah, bahkan mau menghilangkan hukum Taurat, dia akan menanggung dosanya. Hukum Taurat itu punya orang Yahudi, orang Israel di sana. Hukum adat itu punya orang Dayak. Hanya dua hukum yang diakui dunia di PBB itu, hukum Taurat dengan hukum adat Dayak. Banggalah dengan Dayak, tepuk tangan dong. Jadi mulai sekarang jangan malu. Jangan malu kita di hutan seperti ini. Kenapa saya memilih hutan? Coba. Kenapa kita tidak di hotel? Tidak di gedung? Kalau kita di hotel, habis kita ketemu, kita makan. Berpilih-pilihlah kita. Siapa yang mobilnya paling bagus, siapa sepatunya paling bagus, siapa jaketnya paling bagus, siapa parfumnya paling wangi. Kita pilah-pilah. Kita berkawan, berkotak-kotak. Habis makan, kita bubar. Terus apa yang kita dapatkan? Enggak ada, bukan? Tetapi saya memilih hutan ini disuruh leluhur. Kita mulai bersama-sama membersihkan. Kita tata lagi kerjasama kita. Kita mulai saling dekat. Betul tidak? Kita diajarkan bahu-membahu, tolong-menolong. Bagaimana supaya kita sama-sama makan? Kita kumpulkan lagi beras. Supaya gitu. Yang kuno itu banyak manfaatnya. Orang tua kita mengajarkan sesuatu itu kepada kita pasti ada manfaatnya. Kita kembali ke jati diri kita lagi, saling mengenal. Dulu hanya setiap hari Minggu kita ketemu. Itu pun habis ketemu sebentar pulang. Nah, sekarang kita berhari-hari. Mungkin ada yang belum mandi ketahuan, bau ketek. Betul tidak? Sudah tahu dia hafal dengan bau ketek kawannya. Saking sudah akrabnya. Ini rasa kepedulian, rasa persaudaraan inilah yang disuruh leluhur kita untuk dibangkitkan kembali. Kita tidak cukup hanya saling kenal, tetapi kita harus saling bersaudara. Sakitnya saudaramu itu sakitmu juga. Miskinnya saudara kita itu miskinnya kita. Ketidakmampuan saudara kita itu ketidakmampuan kita. Bodohnya saudara kita itu bodohnya kita juga. Artinya mulai sekarang dia, siapapun dia, itu adalah saudaramu. Kita hidup tidak bisa sendiri. Ini saya kasih umpama. Seumpamanya ini Agusta. Coba kalian bayangkan muka Agusta semua kita ini. Kira-kira enak nggak? Enak nggak kira-kira? Sama semua muka kita kayak Agusta. Pasti nggak enak. Bosan kan? Sorry ya, bukannya membosankan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan, butuh orang lain. Kita butuh orang Kaltara, kita butuh orang Kaltim, kita butuh orang Kalsel, kita butuh orang Kalbar, kita butuh orang Malaysia, kita butuh orang Brunei. Kita satu rumpun, satu kakek, satu nenek, satu darah, yaitu darah Dayak. Kita bersaudara. Orang sengaja mengkotak-katikan kita supaya kita itu tidak saling mengenal, tidak bersatu, tidak kuat. Supaya apa? Supaya tanah-tanah kalian itu enak dimiliki orang. Kalian tidak melawan. Ah, itu suku itu, ngapain kita ikut campur katanya. Betul tak kira-kira omongan saya ini? Kira-kira seperti itu. Mereka menjajah kita dengan cara halus. Kalau secara berkhayal nggak akan berani orang luar. Saya yakin.
Tapi dengan cara itu. Jadi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, belajarlah dengan benar. Jangan membohongi orang tua. Itu banyak terjadi. Orang tua tukang pikul, tukang panen sawit, tukang kuli di kampung. Orang tua rela tidak makan daging, tidak makan susu, asal kalian makan daging, asal kalian punya pakaian baru. Tetapi kalian sekolah bukannya mau belajar, kalian sibuk dengan main game, bergadang dengan pergaulan bebas. Ya, ini yang terjadi. Benar tidak kira-kira? Ini harus kita hilangkan. Orang tua kita berdoa banting tulang semuanya. Terus kita selesai sekolah, rupanya kita noreh juga. Rupanya jadi tukang pikul juga kita. Orang tua berharap kita itu lebih baik dari mereka. Itu pesan saya untuk yang sekolah. Teruslah kejar cita-citamu. Jangan membohongi dirimu sendiri. Buktikan bahwa kamu orang cerdas. Untuk kita yang masih berjuang untuk hidup, buatlah manajemen yang baik. Jangan berboros-boros. Kesempatan itu tidak 2-3 kali. Betul tidak kira-kira? Nah, mulai sekarang lakukan, laksanakan. Ini perintah dari PJ. Kalau mau nyaman ya. Buat yang orang-orang tua, jangan dikit-dikit mau beli motor jual tanah. Jangan dikit-dikit mau beli emas jual tanah. Jangan dikit-dikit mau muliakan anak jual tanah. Ya, ini penyakit kita ini. Ujung-ujungnya tanah dah jadi perkebunan sawit. Dijanjikan pekerjaan, ujung-ujungnya tidak dipekerjakan. Dipekerjakan paling 1 tahun, habis itu kena pecat. Ujung-ujungnya pengen manen sawit. Ujung-ujungnya dipenjara di tanahnya sendiri. Betul tidak? Kalian nanti ibarat tikus mati di dalam lumbung padi. Makanan banyak, cuma milik orang semua. Akhirnya apa? Ibarat tikus mati di dalam lumbung padi. Kalian cuma bisa menangis, menonton, hanya bisa kena debunya saja. Saya tidak mau orang Dayak itu dibodoh-bodohi orang. Saya nggak suka. Saya paling benci ya, paling saya dulu yang melawan. Kalian boleh lihat di YouTube. Kalau ada orang Dayak dihina, orang Dayak direndahkan, pasti saya itu yang melawan. Walaupun saya tidak kenal orang itu. Marilah di dalam hati kita, bekerjalah kita, menabung kita, sekolah yang benar. Mustahil, saya pastikan kalian tidak akan mau menjual tanah kalian. Jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, saya pastikan yang sering menjual tanah, anak cucu kalian akan menjadi penonton. Kuli di tanahnya kelahiran sendiri, minta numpang ladang di tanah kelahiran sendiri. Kalau saya bohong, catat nanti, diingat di dalam sejarah Bangangok Girah, raja pembohong itu. Ya, saya mencintai Dayak. Saya bukan kaleng-kaleng, saya keliling miliaran uang yang saya buang hanya demi orang Dayak. Ya. Karena saya sudah berjanji dengan leluhur, saya akan mengabdikan hidup saya untuk orang Dayak. Semoga kalian semuanya tetap sehat, ya. Banyak-banyak berdoa, bersyukur, berterima kasih, menabunglah, bekerjalah, sekolahlah tinggi-tingginya agar kita tidak menjadi suku terbelakang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Dayak, terima kasih, tepuk tangan. Sang sulangat, Balipat batang padi. Semalam kami air hangat, bikinkan kami kopi. Terima kasih. Ayo kopi katanya.